Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita lanjutkan. Terakhir kemarin kita sudah membaca hadis bab 105, babun nahyi anil qirani baina tamraini wa nahwihima, yaitu bab tentang larangan kiron di dalam makan kurma atau yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan kiron itu adalah ngambilnya dua-dua. Kalau kita makan bersama-sama bareng-bareng itu dilarang ngambilnya dua-dua, double. Jadi hendaknya ngambilnya satu begitu, tidak dua-dua. Itulah kemarin yang kita bahas terkait dengan al-qiran. Malam hari ini kita lanjutkan bab yang ke-106. Hadisnya nomor 743. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man yaqulu wa la yashbah. Bab apa-apa yang diucapkan atau dilakukan orang yang makan dan tidak kenyang. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ini terkait dengan orang makan itu tidak kenyang-kenyang. Ternyata ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini termasuk sahabat yang terkenal ini. Wahsy bin Harb ini Al-Habasyi. Dia berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Jadi kalau dari Ethiopia itu ya kira-kira kita tahu kulitnya hitam. Jadi memang Wahsy ini dalam gambarannya itu kekar, besar, tinggi, besar, hitam kan gitu. Wahsy ini. Dan yang menjadi terkenal karena Wahsy ini membunuh paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib di dalam perang Uhud. Karena ketika perang Badar itu Hindun, istrinya Abu Sufyan, itu bapaknya mati dalam perang Badar. Kemudian beberapa saudaranya mati di dalam perang Badar, sehingga punya dendam ke semua. Bahkan yang punya Wahsy ini namanya siapa itu? Jubair. Itu mengatakan kalau kamu ingin merdeka, syaratnya adalah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Padahal Wahsy ini jago melempar tombak. Jadi kalau melempar tombak selalu tepat ini, pas. Nah, dalam perang Uhud ternyata benar Hamzah ketika sedang berperang itu secara bahasanya diam-diam Wahsy melemparkan tombaknya dan mengenainya, dan gugurlah Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Maka beliau pun juga dikenal sebagai pemimpinnya para syuhada. Jadi kalau di bahasa Arab kan sebenarnya imam syuhada. Nah, imam syuhada itu ya imamnya para syuhada itu kalau dalam sejarah itu ya Hamzah itu bin Abdul Muthalib. Itu kalau sudah berperang itu
tidak ada yang berani melawan sebenarnya, karena apa itu keperkasaannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka satu-satunya jalan ya dengan apa ini cara dilempar dengan diam-diam itu, nggak beri deng-dengan. Kalau bahasanya itu sebenarnya dengan cara yang licik, bahasanya begitu. Tapi ternyata Wahsy ini kemudian masuk Islam. Yang menarik ketika Rasul tahu bahwa dialah yang membunuh pamannya, Rasul meminta untuk tidak ketemu lagi. Sehingga Wahsy ini dengan Rasul sudah diampuni karena dia masuk Islam. Tentunya Rasul tidak membencinya, cuma Rasul tidak ingin ketemu. Karena saya kalau melihat wajahmu, saya ingat paman saya. Jadi bukan saya membenci, tapi saya tidak ingin ketemu dengan Anda. Sampai meninggal itu Rasul ya memang tidak ketemu dengan Wahsy. Karena kalau ingat Wahsy itu ingat pamannya gitu. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya Rasul sudah bisa mengeluarkan apa itu kebenciannya karena sudah masuk Islam, sudah tidak boleh lagi membenci karena sesama Muslim memang diperintahkan Rasul sendiri saling mencintai. Dan memang Wahsy pun menyadari karena perbuatannya itu merupakan musibah yang besar itu waktu itu bagi umat Islam, karena pemimpinnya, panglimanya kan gugur gitu. Jadi benar-benar waktu itu merupakan peristiwa yang besar. Beliau pun juga sebenarnya menyesalinya, sehingga menyadari kalau sampai sebegitu apa itu berat Rasulullah itu sampai melihat Wahsy aja melihatnya pamannya itu, karena luar biasa waktu itu. Tapi dalam riwayat itu kalau kita lihat itu Wahsy ini ingin tentunya bertobat kepada Allah dan ingin mengganti, bahasanya begitu. Maka ketika Rasul wafat, kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab itu. Maka Wahsy punya niat ini supaya gen untuk ijol. Nah, ini kemarin saya sempat membunuh apa itu pemimpinnya pasukan Islam. Ini saya ingin membunuh pemimpinnya kaum murtadin, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka ketika melawan di zaman Abu Bakar itu, beliau langsung membawa tombaknya yang digunakan untuk melempar ke Hamzah itu untuk apa? Bertujuan untuk membunuh Wahsy. Tapi kalau dalam kisah apa itu sejarah itu ada ketidakakuratan atau ada kesimpang siuran. Di dalam riwayat itu bahkan ada seorang dari Ansor itu juga sama. Dia ingin tidak ada orang lain yang mendahului dia untuk membunuh si Musailamah nabi palsu itu. Ternyata punya niat yang sama dengan Wahsy. Bahkan dalam riwayat ketika Wahsy itu melempar tombaknya, ini si itu orang Ansor ini tadi juga meloncat untuk menancapkan pedangnya ke Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga siapa yang membunuh itu memang di dalam riwayat itu apa itu ada kesimpang siuran, apakah Wahsy atau yang dari Ansor itu tadi. Itulah kurang lebih sedikit cerita tentang Wahsy ini. Tapi tentunya ini juga ketika kita menyebut Wahsy ibn Harb, maka kita mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Karena dosa yang terbesar itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Itu pun ketika kita sudah bertobat, masuk Islam, bersyahadat, maka Allah menghapus dosa-dosa itu. Apalagi hanya dosa membunuh, karena membunuh jauh dari dosa syirik. Satu-satunya yang tidak akan terampuni itu syirik. Jadi itu di bawahnya apa itu berbuat syirik. Nah, padahal dulu sahabat-sahabat Rasul termasuk Abu Bakar sendiri, Hamzah sendiri, paman beliau, itu semuanya kan musyrik. Dosa yang paling besar dilakukan. Tapi setelah masuk Islam, maka Islam menghapus yang sebelumnya. Begitu seseorang masuk Islam, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya termasuk Wahsy ini ya, mudah-mudahan para sahabat Rasul itu semuanya apa itu kita menyebutnya radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhai semuanya, meskipun mereka punya kesalahan, bahkan pernah punya dosa, tapi dengan keimanan dan ketaatannya, mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimunculkan dengan kesannya itu anti Arab. Jadi kan kita muncul,
orang-orang yang tidak suka dengan kearab-araban gitu. Kalau ada orang yang pakai baju apa, wah ini ngarap. Padahal kalau orang pakai das, jasi, pakai sepatu kan itu kan nggak ke Eropa-Eropaan kan juga gimana. Jadi kita itu biasa-biasa saja itu. Pakai dasi, pakai jas itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting menutup aurat. Tapi kelihatannya kalau ada yang pakai baju Arab itu banyak orang yang menganggap itu ke Arab-Araban dan macam-macam. Itu apa itu? Karena mengapa bapak-bapak, ibu-ibu ini hati-hati. Musuh Islam itu kalau kita nyerang, umpamanya anti rukun Islam, jelas umat Islam akan bersatu. Tapi caranya kan apa itu dipecah belah dulu. Kalau orang itu mulai mendiskreditkan Arab, itu padahal Nabi Muhammad itu orang Arab. Kan bahasa begitu. Nah, orang Arab itu orang jahiliyah kan begitu, bahasa begitu. Jadi bahasa ya memang kita tahu tidak ada yang lebih baik antara Arab dengan non Arab. Rasul kan begitu. Tidak ada yang lebih baik dari Arab dan non Arab atau non Arab dari Arab. Tidak ada yang lebih baik dari warna kulit hitam terhadap putih atau putih terhadap hitam. Illa bittaqwa, kecuali yang membedakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kita berhati-hati kalau sudah mulai ada orang yang tidak suka atau mendiskreditkan Arab, ini hati-hati. Ini tanda-tanda kita nanti dikhawatirkan supaya orang Islam itu tidak pede kalau digabungkan dengan Arab. Kamu itu ya kelompoknya Arab ya, kesannya seperti itu. Padahal Arab itu terbelakang, Arab ini pokoknya jahiliyah, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga orang kalau sudah tidak mau dekat dengan Arab, akhirnya tidak mau mengenal Rasul dan para sahabat yang semuanya itu termasuk bangsa Arab. Maka ini kita harus berhati-hati, tapi kita juga tidak perlu reaktif. Kita tetap menjaga diri, menjaga saudara-saudara kita agar tidak terkontaminasi dengan slogan-slogan mereka yang tanda kutip itu kesannya anti Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, An Wahsy bin Harb, ini dari sahabat Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nasbah. Wahai Rasul, kita itu makan terus tapi kok enggak kenyang-kenyang. Jadi mangane oke kok ora kenyang-kenyang, itu piye Rasul? Jadi ada sahabat yang bertanya, makannya banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Na'kulu wala nasbah. Na'kulu itu pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan istimrol. Jadi mungan mangan ini kok ora kenyang-kenyang. Jadi biasa makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Qala, maka Rasul menjawab ketika mendapat pertanyaan seperti itu. Rasul menjawab, fala'allakum taftarikun. Jangan-jangan kamu mangane sendiri. Itu pertanyaan Rasul. Jangan-jangan kamu mangane dewean. Qalu, maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasul, memang kita mangane sendiri-sendiri. Qala, maka Rasul menjawab, fajtami'u, maka bergabunglah, makanlah bersama-sama ala ta'amikum, atas makanan kalian. Jadi memang apa itu Rasul memerintahkan untuk mangan itu bareng. Wadhkuru smallahi, dan ucapkan atau sebutkan nama Allah, memulai dengan basmalah. Yubarak lakum fihi, mudah-mudahan dengan itu Allah memberkahi kalian dengan makanan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini tentunya pelajarannya yang pertama seperti judul itu. Orang makan tapi gak kenyang-kenyang, Rasul menjawab, supaya lebih baik lagi kamu makannya bersama-sama, nanti seketok kenyang. Itu yang kalau kita bersama-sama. Dan memang kalau makan bersama itu lebih nikmat. Kita makan dewe ngemple gitu, nek koncone itu makan yang enak itu ya biasa saja. Tapi kalau bareng-bareng
itu terasa nikmat sekali. Itulah salah satu keberkahan yang nyata ketika kita makan bareng-bareng. Makanya kalau kita mamanya merasakan di pondok itu ya kadang-kadang makannya seperti itu. Jadi anak-anak itu ya ada bawa apa itu namanya nampan ya, bundur nih kok. Itu biasanya gumangan. Mangan nanti umpamanya dari dapur bawa apa itu bagian dewe-dewe template bareng di nampan mangane sak kamar bareng-bareng. Itu kadang-kadang makannya seperti itu juga nikmat sekali. Nah itu makan bersama-sama itu mudah-mudahan ada keberkahan. Itu apa itu terkait dengan keberkahan dalam makan. Di dalam hadis ini orang yang makan sendirian itu kurang berkah. Tapi yang lebih berkah jadi kalau makan bersama-sama. Cuman memang kita punya kebiasaan makan yang berbeda. Memang kita akui kita punya kebiasaan makan yang berbeda. Kita juga biasa makan bersama satu keluarga. Ning tetep nganggo piring dhewe. Ini paling tidak wis mangane wis bareng. Mangane wis bareng ra kita sak meja meskipun dengan piringnya dhewe-dhewe ngambilnya dari nasi yang ngumpul yang bareng tapi kemudian apa itu naruh sendiri-sendiri. Paling tidak wis bareng-bareng itu akan lebih baik daripada sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang juga kalau tidak terbiasa itu sok-sok yo piye berarti puluk karo kancane ya dipuluk rada ada orang yang sok-sok itu sensitif. Tapi saya yang menarik itu orang Arab itu dalam hal seperti ini memang tidak begitu sensitif. Mungkin kita itu termasuk yang rada mari bagi apa itu dijiko dirayu orang lain itu jiko nggone iki kok kaya piye gitu. Apalagi bar mangan kan gitu loh. Di tengah-tengah makan bar jiko. Nah itu ojo ning sing liyane kan gitu. Goleki liyane. Tapi kalau di sana itu enggak ada masalah. Saya itu yang sangat teringat. Itu suatu saat saya pernah mengikuti seminar. Ya beberapa kali memang. Ada seminar, ada juga apa itu ketika mahasiswa S2 atau S3 mempertahankan disertasi atau tesis mereka. Itu kan kita yang menghadiri banyak. Atau seminar yang diadakan oleh kampus. Itu kurang lebih ternyata caranya sama. Kalau kita kan paling di dumi aqua gelas itu dumi siji-siji. Tapi di sana itu yang menarik. Itu bawa porong. Bawa porong begitu. Kemudian mereka menyebutnya estikan. Estikan itu gelas kecil. Gelasnya kecil-kecil itu. Nah, seloki kalau kita. Itu kalau mereka nyebutnya estikan. Kalau yang kecil ini gelas. Jadi gelas sama dengan kita. Tapi kalau yang kecil itu namanya estikan. Jadi kalau dalam acara bareng-bareng itu kita duduknya jejer-jejer. Itu ada beberapa orang itu membawa itu tadi. Porong sama estikan itu tadi. Kecil. Apa itu dikasih kalau tidak kopi itu teh yang kental. Jadi kalau orang Arab melihat seperti ini, saya pernah memberikan teman Arab ketika berkunjung teh seperti nggak begitu diminum. Ketika mau pulang saya tanya kenapa nggak diminum? Itu kalau kita nyebutnya itu kayak uyuh jalan. Jadi orang Arab itu kalau minum teh itu kayak kopi. Jadi tehnya itu harus hitam. Ini kalau seperti ini, bahasa ini itu bahasanya begitu. Jadi mereka itu kok apa itu teh itu juga hitam. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya itu, maka teh seperti di Indonesia itu tidak begitu laku di sana. Kenapa? Karena sekental apapun kan coklat kita. Tapi dari Sri Lanka itu ada teh itu memang luar biasa itu. Jadi cuma dicampur dikit terus hitam, ireng. Memang modelnya ireng. Jadi nggak perlu banyak teh itu dikasih air itu udah ireng. Nah itu yang diseni itu bukan apa itu, bukan kekuatan tehnya, tapi warnanya ternyata. Mereka warnanya. Tapi nyat ya warnanya seperti itu ya pahitnya ada, tetap pahit itu. Nah itu estikan itu teh bisa kopi. Itu dari porongnya tadi kasihkan umpamanya jenengan. Sudah selesai diminum,
lagi langsung tuh rotinya satu itu. Wong apa seminar paling ada 5 atau 10, padahal wongnya atusan. Jadi gantian terus. Yang sama gini diminum langsung yang lain ini terus. Itu kita wah itu keberapa kita begitu kalau tapi nek mbah kan yo isin dapat akhirnya kayak pahit-pahit apa diombe itu kira-kira seperti itu kebiasaan di sana dan mereka biasa itu mulut ketemu mulut itu biasa mulutnya saudara gitu loh. Kalau Rasul kalau dalam hadis kan biasa minum itu dari apa itu bekas minumnya Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau minum itu nemplek, kalau minumnya nemplek itu. Lah templeannya itu diminum lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira benar. Meskipun bojone dhewe Pak ya. Seperti itu. Rasul itu kalau minum itu malah goleki tempatnya itu. Bekasnya Aisyah itu malah kemudian diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang suami-suami kalau diminum istri semua istilasi seperti itu. Itulah apa itu beda adat istiadat kita. Terusnya terkait dengan makan. Maka ya saya katakan sebenarnya masalah makan itu jelas itu unsur duniawinya banyak. Tapi bagaimanapun beberapa etika yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mencontoh Rasul itu tentunya etika yang bagus juga. Cuman kalau kita ya rapi nak begitu ya, itu juga menurut saya juga kemudian dosa itu ya tidak. Karena masalah makan itu selera juga. Jadi apa itu juga bagian dari selera. Rasulullah itu sukanya itu sarit. Saya itu pernah berkunjung ke Syekh. Itu saya kan kelihatan nggak makan itu. Jadi ada apa itu perkiraan saya itu daging yang kuahnya daging gitu loh. Kemudian dikasih hubus. Lah hubusnya itu dicemplungin yang daging, dan kuahnya kuahnya nggak ada dagingnya, tapi kuahnya kemudian hubusnya dia setelah basah itu diambil dimakan. Kemudian saya Salahuddin, kamu coba. Waduh, aku bingung gitu. Kan nyoba itu, akhirnya nyoba ya piye gitu. Salahuddin, tahu nggak kamu? Ini makanan kesukaan Rasul, sarit. Jadi seperti itu. Syekh waktu itu menyebutnya makanan kesukaan Rasul itu seperti ini yang namanya sarit gitu. Nah, saya ya tahu itu Rasul suka tapi kemudian saya makan banyak ya stele-stele itu. Banyak seperti itu. Nah, itu saya kira ya namanya selera itu. Orang makan, nah saya seperti radian kaki 4. Ada orang yang mungkin tidak suka udang itu ya nggak ada masalah, yang penting tidak mengharamkan, sekedar tidak suka apa itu rasanya atau mungkin bagaimananya. Jadi ini masalah makan juga seperti ini. Cuman kita perlu tahu ternyata Rasulullah mengajarkan makan seperti itu. Ya paling tidak kalau bareng-bareng, kalau apa itu kalau orang Arab mungkin menggunung, kalau kita tidak bisa ya paling tidak meskipun pakai piringnya dewe-dewe, tapi ya diadep-adepan bareng-bareng sehingga tetap apa itu ada kebersamaan. Terus kalau jiku kan bareng itu. Kalau ngambil sedikit itu nonton apa itu dan jiku kabeh diturah akeh anu jawani. Nek sekali sithik kae kali sithik iki sapa sing entek saya. Apa itu tidak ada. Padahal di dalam riwayat itu keberkahannya itu yang terakhir itu tadi. Nek iso ya nek rasa sing entek ya dintek itu yang lebih baik. Nanti ada di hadis-hadis yang lain terkait dengan keberkahan itu juga akan kita bahas. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya Babul Amri bil Akli min Janibil Qas'ah wan Nahyi 'anil Akli min Wasatiha. Bab perintah untuk memakan dari bagian pinggir-pinggirnya dari piring itu, wan Nahyi 'anil Akli min Wasatiha, dan larangan makan dimulai dari tengahnya. Nah, itu nanti tema kita ke situ. Tapi hadis-hadisnya ini ada dua hadis, yang satu cukup pendek, yang satu cukup panjang. Tapi kelihatannya nggak cukup, maka tinggal 3 menit. Kalau ada yang ingin menanyakan ini tadi silahkan. Bapak, Ya, monggo. ketika makan itu yang baik kan mengambil yang dekat. Iya. Tapi kalau di masyarakat, Iya. terutama masyarakat Jawa itu yang sepuh didahulukan itu gimana Pak? Apakah masuk etika dalam agama? Baik. Nanti sebenarnya ada juga mendahulukan yang sepuh itu ada juga.
Tapi ini terkait dengan ketika kita sudah makan. Kita udah makan bareng, umpamanya kalau kita makan itu tadi di nampan tadi ya, anggap saja. Kemudian makanannya menggunung, kita kan udah mengelilingi nampan itu. Itu kan sudah tidak kenal umur lagi. Ada kakeknya, ada bapaknya, ada anaknya, ada cucunya. Itu naik bareng-bareng kan melingkar itu tadi. Nah, posisinya lah ketika sudah makan bareng-bareng tadi, kita makan itu yang ada di depan kita. Jadi jangan umpamanya kita makan misalnya gini, tapi di gue wah semua kaya kan itu ada larangan di dalam agama. Kul biam mimayalika itu seperti itu. Tapi terkait dengan mendahulukan yang lebih senior itu nanti sebenarnya juga ada keutamaan untuk menghormati yang lebih tua. Atau sebenarnya itu sudah kita bahas mungkin lama, itu kita pernah membacakan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini terkait dengan ketika kita menghormati yang lebih tua dari kita, itu diantaranya seperti itu, mempersilahkan mereka untuk lebih dahulu dari kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.